Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa mawalah wa man tabi'ah hudah. Mengenal nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Malik. Al-Malik adalah nama Allah subhanahu wa ta'ala yang keempat. Al-Malik artinya yang memiliki dan menguasai segala sesuatu dengan tidak terbatas. Dengan kata lain, Dia Allah subhanahu wa ta'ala seorang raja. Apapun yang ingin Dia lakukan pada miliknya itu tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Tidak ada satupun peraturan yang membatasinya. Mau Dia ambil seluruhnya atau diambil sebagiannya, terserah Dia. Lain halnya dengan kita seorang hamba. Dalam memiliki sesuatu pasti ada batasan-batasan. Ada harta yang boleh kita miliki dan ada juga harta yang tidak boleh kita miliki. Allah subhanahu wa ta'ala dengan namanya Al-Malik, Dia menguasai segala sesuatu dengan kekuasaannya yang tidak terbatas. Dengan demikian Dia pun berhak menghidupkan, mematikan, mengadakan ataupun menghilangkan akan sesuatu. Semua itu karena kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak terbatas. Seorang hamba tidak mungkin menjadi seorang raja yang mutlak seperti Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun ada hamba yang menjadi raja atau yang disebut sebagai malik, yang demikian itu cuma merupakan kata pinjaman atau majazi. Karena sebenarnya raja cuma Allah subhanahu wa ta'ala saja. Karena Al-Quran dengan tegas menjelaskan A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fata'alallahul malikul haqq. Artinya maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala, Dialah raja yang sebenarnya. Kalau diperhatikan dari urutan asma Allah subhanahu wa ta'ala, dari yang pertama, kedua, ketiga dan keempat, mulai dari Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim dan Al-Malik, di situ ada mengandung makna yang sangat besar. Allah, nama Tuhan yang pertama, adalah nama bagi zat yang wajib ada dan bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan kebesaran. Sedangkan Ar-Rahman adalah yang sangat pengasih penyayang dan memberikan nikmat yang besar-besar. Dan Ar-Rahim bermakna sangat Allah sang pengasih penyayang dan memberikan nikmat yang kecil-kecil. Adapun Al-Malik, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, adalah seorang raja yang didasari dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, sewaktu beliau menjadi khalifah dan ingin mengangkat seorang menjadi amir atau gubernur, pada waktu acara pelantikan gubernur tersebut tiba-tiba datanglah cucunya Sayyidina Umar radhiyallahu an. Dan Sayyidina Umar radhiyallahu an pada waktu itu langsung memeluk dan mencium cucunya tadi. Melihat yang demikian, calon gubernur tadi berkata, "Wahai Sayyidina Umar, apakah engkau mencium cucu engkau? Aku mempunyai 10 orang cucu, namun aku tidak pernah mencium mereka." Setelah Sayyidina Umar radhiyallahu an mengetahui akan keadaan calon gubernur tadi, lalu Sayyidina Umar radhiyallahu an mengambil keputusan untuk membatalkan pelantikan calon gubernur tersebut. Kenapa sebabnya? Karena sang calon gubernur tadi tidak mempunyai sifat kasih sayang. Jangankan kepada orang lain, terhadap cucunya sendiri ia tidak punya kasih sayang. Sayyidina Umar radhiyallahu an bertindak demikian karena mengingat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah Al-Malik, Maharaja yang sebelumnya didahului oleh si Asma Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dari pengertian makna Al-Malik yang telah disebutkan, maka wajiblah kita mengiktikadkan dan meyakini
bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki segala sesuatu dan menguasainya dengan kepemilikan dan kekuasaan yang tidak terbatas. Kalau seorang hamba sudah mendapat bagian dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Malik ini, maka ia berhak disebut Abdul Malik. Supaya seseorang hamba dapat bagian dari Al-Malik sehingga menjadi Abdul Malik, maka ia harus mampu menjadi raja, mampu menguasai dan mengendalikan kerajaannya. Kerajaan hamba adalah dirinya sendiri, dan tentara atau pasukan yang ada di dalam dirinya mampu ia komando atau perintah. Tentara tersebut adalah pertama ghadab atau sifat marah, dan kedua adalah syahwat. Keduanya ini harus tunduk di bawah perintahnya, serta rakyat jelata yang ada pada dirinya pun juga harus tunduk dan taat. Yang dimaksud rakyat jelata pada diri adalah mata, hidung, telinga, mulut, kaki, dan anggota badan lainnya. Kalau kita sudah mampu mengendalikan kerajaan diri kita dan mampu memerintah tentara dan memimpin rakyat yang ada pada diri kita, berarti kita sudah mendapat bagian dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Malik, dan kita menjadi Abdul Malik. Ada lagi rahasia yang tersembunyi pada urutan yang keempat ini, yaitu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Malik. Al-Malik adalah raja atau pemimpin yang dipatuhi dan ditaati. Lalu sifat seperti apa raja atau pemimpin yang harus ditaati dan yang mesti didukung? Sifat raja atau pemimpin itu adalah seperti yang tersebut dalam Asmaul Husna, yaitu raja yang sudah mendapatkan bagian dari 3 asma Allah, yaitu Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang pertama, seseorang yang telah menjadi Abdullah, artinya ia tidak menoleh kepada selain Allah, ia tidak melihat kepada selain Allah, dan ia takut dan mengharap hanya kepada Allah. Dan ini adalah modal pertama dan utama untuk seorang yang ingin menjadi pemimpin atau penguasa. Yang kedua, ia harus menjadi Abdurrahman. Ia sangat kasih dan sangat sayang dan mengajak orang lain kepada jalan kebaikan dengan ajakan yang lemah lembut dan santun. Tentang mengajak kepada kebaikan atau amar ma'ruf nahi munkar ini disuruh, atau yang demikian dengan cara yang makruh, artinya dengan cara yang baik. Yang ketiga, ia harus menjadi Abdur Rahim. Ia mempunyai sifat kasih sayang kepada manusia, bawahannya, dan orang yang di dekatnya. Kesimpulannya, apabila orang itu sudah mendapatkan 3 sifat, ia taat kepada Allah, pengasih dan penyayang terhadap rakyatnya, maka ia pantas menjadi pemimpin. Tetapi sebaliknya, apabila ia tidak bersifat dengan 3 sifat tadi, maka ia tidak pantas menjadi seorang pemimpin. Seorang hamba yang ingin mendapatkan titel Abdul Malik, maka ia terlebih dahulu harus bisa mengendalikan kerajaan dirinya dan mengomando tentaranya marah dan syahwat. Juga harus ia mampu memimpin rakyatnya, yaitu anggota-anggota badannya. Kalau ia mampu seperti itu, maka ia berhak menjadi Abdul Malik. Itulah yang dituntut dalam pengamalan asma Allah Al-Malik, dan yang harus dilatih bagi orang yang hendak makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Salah hilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.